Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Gak ada obat memang kecerdikan Abu Nawas untuk mengakali segala tipu daya Baginda Raja. Seperti pada kisah kali ini, yang kala itu diceritakan bahwa Abu Nawas sedang menderita sakit pada salah satu matanya. Walaupun ia sudah mengenakan kacamata hitam untuk menyembunyikan sakit matanya, tetapi Abu Nawas tetap menunda segala urusan, terutama urusan yang mengharuskannya datang ke istana. Setelah sehari, 2 hari, 3 hari berlalu, Baginda Raja yang memang kesehariannya ditemani Abu Nawas merasakan rindu dan bertanya-tanya, kenapa si cerdik itu belum datang juga ke istana? Dan pada hari yang keempat, berita tentang Abu Nawas yang sedang sakit mata itu pun sampai kepada Baginda Raja. Baginda Raja langsung memerintahkan pengawalnya menyiapkan kuda untuk berangkat mengunjungi Abu Nawas melihat keadaannya. Dan singkat cerita, sampailah Baginda Raja di rumah Abu Nawas. Melihat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah sambil mengenakan kacamata hitam, Baginda Raja langsung bertanya, "Abu Nawas, kenapa enggak kamu bawa berobat matamu yang sakit itu?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka, saya sudah berobat," jawab Abu Nawas. "Oh, baguslah. Jangan lupa minum obatnya yang teratur," tutur Baginda Raja. Setelah mereka berdua ngobrol panjang lebar, Baginda Raja kemudian bertanya, "Abu Nawas, menurutmu apakah sakit mata itu ada manfaatnya?" Abu Nawas dengan entengnya menjawab, "Ya tentu saja adalah Paduka. Malah bisa menghasilkan uang." Baginda Raja yang tadinya hanya bercanda mendadak serius menanggapi jawaban Abu Nawas. "Yang benar Abu Nawas, bagaimana bisa sakit mata menghasilkan uang?" tanya Baginda Raja penasaran. "Begini loh Paduka, ketika seorang tabib mengobati pasien yang sakit mata, pasti biayanya mahal. Apalagi kalau yang berobat adalah pejabat istana, pasti tabib itu akan menaikkan tarifnya. Paduka bisa bayangkan sendiri berapa banyak uang yang didapatkan oleh si tabib," celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu Baginda Raja pun tertawa. Ada saja kamu Abu Nawas. Lah terus kalau untuk si penderitanya sendiri apa manfaatnya? Seperti kamu nih misalnya, kamu kan sedang sakit mata. Apa manfaatnya untukmu? Tanya Baginda Raja. "Nah kalau itu manfaatnya besar sekali Paduka. Saya jadi semakin disayang istri," jawab Abu Nawas. "Loh kok bisa? Apa alasannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kembali. "Ya karena sakit mata ini, saya jadi nggak mungkin begadang kumpul bersama teman-temanku," jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya Baginda Raja dibuatnya tertawa terpinggal-pinggal. "Oh ya Abu Nawas, kalau sakit mata begitu, makanan apa yang jadi pantangan?" tanya Baginda Raja. "Ada sih Paduka, seperti roti dan olahan daging atau telur," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut timbul niat pada diri Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. "Waduh sayang sekali, padahal aku kesini membawa makanan enak loh Abu Nawas," ujar Baginda Raja. Baginda Raja lalu memerintahkan pengawal untuk mengambilkan makanan berupa roti yang berisi olahan daging. Dan ketika roti itu sudah berada di atas meja, Baginda Raja memakan roti tersebut dengan lahap sambil melirik ke arah Abu Nawas. "Ini rotinya lezat sekali loh Abu Nawas. Apalagi ini nih, ada daging di dalamnya," ledek Baginda Raja. Abu Nawas yang sedari tadi melihatnya, kini mulai tak kuasa menahan hasrat makannya. Ia pun segera mengambil roti di atas meja dan langsung memakannya. Tentu saja Baginda Raja terkejut dan bertanya, "Loh Abu Nawas, matamu kan sedang sakit. Nanti nggak sembuh-sembuh kamu?" tanya Baginda Raja. "Tenang Paduka, jangan khawatir. Yang sakit kan mata saya sebelah kanan. Sedangkan aku kan makannya pakai mata sebelah kiri." Spontan Baginda Raja tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya.
kisah selanjutnya. Pada suatu hari, tidak biasanya banyak tamu yang berkumpul di istana Raja Harun ar-Rasyid. Ternyata tamu yang berkumpul tersebut adalah para ulama. Mereka bersama Raja Harun membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama tersebut. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Raja Harun kepada para ulama tersebut. Tentu saja pertanyaan itu tak lazim. Namun memang begitulah karakter baginda raja yang sering memberikan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh. Ampun Paduka, apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari mereka. Justru saya sangat percaya adanya Allah. Dan saya percaya Allah maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya sang baginda raja lagi. Para ulama saling berpandang-pandangan satu sama lain. Mereka bingung harus menjawab apa. Tidak elok rasanya baginda bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia baginda, ujar mereka. Sudah saya katakan tadi, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya ingin tahu, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Kalau kalian tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas sang raja. Sejenak suasana menjadi hening. Lalu baginda raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ucap baginda dalam hati. Kemudian baginda raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas. Namun saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas mendatangi warung, tempat Abu Nawas nongkrong bersama warga. Tuan Abu, Anda dipanggil untuk menghadap baginda raja sekarang, kata salah satu pengawal itu. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, tampak beberapa ulama sedang berkumpul. Sang raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Begitu melihat Abu Nawas, baginda raja langsung memanggilnya. Sini ke depan Abu Nawas, titah baginda. Abu Nawas pun segera merapat ke depan setelah mengucapkan salam kepada para ulama. Belum lagi Abu Nawas duduk sempurna, tanpa basa-basi baginda raja bertanya kepada Abu Nawas. Jadi begini Abu Nawas, ini para ulama yang ada di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanku. Aku ingin menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak? Kata baginda raja kepada Abu Nawas. Wahai Paduka yang mulia, bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi? Sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Rasanya tak pantas kalau hamba yang menjawabnya, sahut Abu Nawas. Tapi kalau boleh tahu, pertanyaan macam apakah yang baginda tanyakan? Sambung Abu Nawas. Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya. Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang, wahai Abu Nawas? Tanya sang raja. Mendengar pertanyaan yang aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. Hamba bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ada syaratnya baginda, sahut Abu Nawas. Apa syaratnya Abu Nawas? Tanya baginda sedikit terkejut. Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana baginda raja dan baginda raja harus duduk di bawah bersama para ulama, jawab Abu Nawas. Meski masih heran dan penuh tanda tanya dengan syarat itu, Raja Harun menuruti permintaan tersebut karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas berkata dengan lantang, kalau baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah.
Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi raja dan Harun ar-Rasyid menjadi rakyat biasa. Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas, diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya. Jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu memang pintar, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar, maka aku pun tak bisa marah kepadamu, kata Baginda Raja. Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasannya. Wallahu a'lam.